Kali ini, Sisi Story punya kisah cinta segitiga yang endingnya penuh plot twist, membagongkan dan bikin tercengang. Buat kalian yang sering main aplikasi kencan online atau dating apps, perlu waspada. Jangan sampai kejadian ini menimpa kalian cuy. Untuk mempermudah jalan cerita, kita kenalan dulu yuk sama tokohnya. Jadi, cerita ini bermula dari seorang pria bernama Dev Krupa yang terlibat cinta segitiga dengan dua orang wanita bernama Liz dan Carrie. Oke cuy, jadi di sini udah ada 3 tokoh ya, yaitu Dev, Liz, dan Carrie. Jadi Dev ini di usianya yang ke-35 tahun memutuskan menjadi seorang duda. Sebelum menduda, Dev ini menikah dengan seorang wanita bernama Amy Flora yang ditemuinya di tempat kerja pada tahun 2000-an. Dari pernikahannya dengan Amy, Dev ini memiliki 2 orang anak cuy, 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Tapi setelah bercerai, anak-anak Dev ini diasuh oleh Amy yang memutuskan untuk balik ke kampung halamannya di Omaha, Nebraska. Nah, Dev juga memutuskan untuk tinggal di Nebraska nggak jauh dari Omaha, dengan tujuan agar bisa deket tuh sama anak-anaknya, biar kalau nengok anaknya nggak menghabiskan waktu di perjalanan, pikir Dev. Dev ini merupakan seorang mekanik cuy, dia punya usaha bengkel mobil gitu yang dia kelola untuk menyambung hidup. Jadi setelah bercerai, Dev ini melajang dan mulai menata ulang hidupnya. Di saat itu, dia ngerasa kesepian dan mulai membuka hatinya lagi buat menjalin hubungan dengan wanita baru. Di masa-masa kesendiriannya, Dev ini akhirnya memutuskan mencoba situs kencan online atau dating apps. Akhirnya, di tahun 2012 bertemulah Dev ini dengan seorang wanita berusia 42 tahun bernama Shanna Liz Goliar atau yang biasa disapa Liz. Di mata Dev, Liz ini seorang wanita yang keren, rendah hati, energik, dan punya gairah hidup yang bikin Dev jadi semangat lagi buat ngelanjutin hidup dia yang berantakan. Liz ini juga seorang single mom dan katanya Liz ini berprofesi sebagai tukang bersih-bersih rumah atau housekeeper gitu cuy. Selain itu, Liz ini merupakan seorang pecinta binatang. Jadi dia kayak melihara kucing, anjing, dan juga ular di rumahnya. Selama masa PDKT itu, mereka berdua juga ngerasa sefrekuensi cuy. Apalagi mereka sama-sama menyukai musik heavy metal, ngebahas film sci-fi, dan kesamaan lainnya yang bikin mereka makin klik. Nah, karena Dev ngelihat Liz ini sebagai seorang wanita yang menarik, akhirnya mereka menjalin hubungan dan Dev menyampaikan nih ke Liz bahwa dia mau menjalani hubungan santai dulu. Nggak lagi buru-buru buat terikat, apalagi sampai ke jenjang pernikahan. Sampai pada akhirnya, selama 6 bulan hubungan Dev dan Liz ini sempat gonjang-ganjing cuy, kayak yang putus nyambung gitu. Di tengah kondisi tersebut, Dev nggak sengaja ketemu dengan seorang wanita lain bernama Carrie di bengkelnya. Jadi katanya, Dev ini ngerasa jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Carrie. Pas saling menatap, Dev tuh ngerasa udah ada chemistry gitu antara dia dengan Carrie. Nah, seolah-olah semesta mendukung, Dev ini nemuin akun milik Carrie Farver di dating apps yang biasa dia gunain. Carrie ini merupakan seorang wanita berusia 37 tahun yang lagi-lagi adalah seorang single mom cuy. Carrie Farver digambarkan sebagai seorang wanita yang smart dan seksi menurut Dev. Akhirnya mereka match di dating apps dan Dev ini ngajak Carrie buat ketemuan. Ketemulah si Dev ini dengan Carrie di apartemennya Dev. Pas Carrie di sana, tanpa diduga Liz muncul buat ngambil barang-barangnya yang masih tertinggal di apartemen Dev. Ketika melihat Carrie, Liz tentu merasa sakit hati dong, secara dia kayak gak rela gitu Dev jalan sama perempuan lain. Nah, disitulah awal mula Carrie bertemu dengan Liz. Dev merasa cocok dengan Carrie karena wanita ini sesuai gitu dengan apa yang dia ekspektasikan cuy. Ya secara Dev ini kan dari awal emang gak ada niatan buat merit ya. Carrie juga sepakat cuma buat relationship santai aja. Sampai pada akhirnya Dev dan Carrie sempat tinggal bareng selama 2 minggu cuy. Karena emang tempat kerja Carrie itu deket dari apartemennya Dev. Tapi mereka berdua udah sepakat kalau emang gak mau terikat lebih jauh. Jadi ide buat tinggal bareng sepertinya bukanlah ide yang bagus mengingat tujuan awal mereka bukanlah untuk menikah.
Sampai suatu pagi di November 2012, Dev ini mendapatkan sebuah chat dari Carrie kalau mereka kayaknya emang lebih baik tinggal bareng. Dev ini agak aneh karena sebelumnya mereka berdua udah ngebahas ini dan udah sepakat untuk gak terikat. Dev merespon chat Carrie dengan kalimat, "Kan kita udah bahas ini sebelumnya." Yang artinya emang ada penolakan dari sisi Dev terkait ide tinggal bersama tersebut. Sepanjang pagi itu, katanya, Dev tuh menerima chat yang berisi kata-kata yang menjijikan, menyakitkan, sampai dengan kalimat-kalimat ancaman dari Carrie. Pada waktu yang sama, ibu dari Carrie yang bernama Nancy Rennie juga mendapatkan pesan dari Carrie yang bilang kalau dia tuh udah dapat kerjaan baru di Kansas dan nitipin anaknya yang bernama Max biar diurus sama ibunya itu. Tepat di 13 November 2012, Nancy, ibunya Carrie, melapor ke polisi dengan laporan orang hilang. Penyidik yang menyelidiki hilangnya Carrie mencatat bahwa Carrie itu telah didiagnosis menderita depresi dan gangguan bipolar. Dan awalnya menganggap hilangnya Carrie itu karena masalah depresi tersebut, cuy. Dev yang udah mulai ilfil sama Carrie karena chat-chat ancaman yang diterimanya, akhirnya balikan lagi sama Liz. Nah, Liz ini juga menjadi target buat diteror oleh Carrie. Liz mengaku kalau Carrie ini mengirimi chat dan email yang berisi ancaman kepada dirinya. Dev mulai menerima 30 hingga 40 pesan teks dan lebih dari 100 email setiap hari dari berbagai nomor dan alias. Dev ngerasa yakin kalau si pengirim itu adalah Carrie karena bahasanya sama persis katanya. Bahkan, Carrie ini mengirimkan email yang berisi detail spesifik tentang pelanggan bengkelnya Dev. Ngestalkingnya sampai sedetail itu. Serem kan cuy? Gak cuma itu. Carrie ini mengiriminya email yang berisi lampiran foto dari dalam rumah Liz, yang mana di dinding garasi rumah Liz ada semacam kata-kata penghinaan gitu ya yang ditujukan kepada Liz. Pada akhir November 2012, Liz melaporkan insiden itu ke polisi. Dev juga sempat melihat ada mobil Carrie terparkir dekat dengan parkiran apartemennya dan Dev melaporkannya ke polisi. Mobil Carrie yang terparkir itu memperkuat bukti bahwa emang Carrie yang selama ini meneror dirinya dan orang-orang di sekitarnya, cuy. Dev ngerasa punya beban moral dong buat ngejaga Liz dari tindakan barbar mantannya itu. Akibat kejadian itu, hubungan Liz dan Dev yang sempat renggang akhirnya membaik dan semakin harmonis. Akibat ulah Carrie yang gamon alias mantan yang gagal move on, Liz tentu mengalami banyak kerugian, cuy. Di antaranya, Carrie memecahkan jendela rumah Liz, merusak dinding-dindingnya dan pakaian Liz itu ditusuk dan disobek dengan pisau. Macam adegan-adegan yang biasa kita lihat di film, cuy. Dan yang kedua, pembakaran rumah Liz. Jadi pada Agustus 2013, rumah Liz itu dilaporkan terbakar hangus dengan semua hewan peliharaan dan barang-barangnya yang ada di dalam rumah tersebut. Untungnya, Liz dan anaknya kebetulan lagi gak berada di rumah saat itu, cuy. Akibat insiden tersebut, Liz ngejauh dari Dev kayak sengaja ngilang gitu dan gak ngabarin kemana dia pindah. Di masa-masa Dev kehilangan Liz ditambah karena diteror dan di stalking terus-menerus, Dev ini ganti nomor handphone dan sampai ganti kerjaan, cuy. Tujuannya biar dia gak diganggu oleh Carrie. Tapi tetap aja, Carrie masih berhasil nemuin dia di dating apps barunya sambil terus nge-stalking Dev dan keluarganya. Penguntitan yang dilakukan Carrie berdampak parah secara psikologis pada Dev, membuatnya jadi mabuk-mabukan dan merasa seperti depresi dan cemas berlebih. Dev sampai sulit membedakan apa yang nyata dan apalagi nih yang bakal terjadi ke depannya gitu kan. Tindakan stalker itu menciptakan suasana ketakutan dan ketidakpastian bagi Dev dan orang-orang yang dicintainya, termasuk mantan istri dan anak-anaknya Dev yang juga diteror oleh Carrie. Herannya, meski Carrie ini gencar banget gitu ya, nguntit atau nge-stalking Dev, tapi Carrie tuh gak pernah muncul ke permukaan, cuy. Masih ingat kan ibunya Carrie yang bernama Nancy yang sempat ngelapor ke polisi bahwa Carrie hilang? Nah, pada tahun 2015, para penyidik mulai mencari tahu kemana hilangnya Carrie Farver. Ternyata, rekening bank Carrie cuma ada 2 transaksi, itu pun sehari sebelum dia menghilang di November 2012. Dan setelah itu nggak ada lagi tuh cuy mutasi banknya. Informasi terakhir yang diterima ibunya, Carrie ini kan pindah ya. Yang namanya orang pindah kan pasti ada rekam jejaknya, termasuk transaksi di bank. Nah, kalau ini nggak ada sama sekali cuy. Bahkan Carrie juga nggak membawa baju dan barang-barangnya. Logikanya kalau orang pindah ya pasti bawa sebagian barang kan, meski nggak semuanya dibawa. Tapi kalau Carrie ini nggak, masih tersisa semua gitu dalam rumahnya. Aneh banget gitu. Penyidik yakin kalau Carrie itu udah nggak ada alias meninggal. Penyidik juga menyelidiki email-email dan pesan singkat yang diterima Dev dari Carrie Farver.
IT spesialis nemuin alamat IP yang berbeda-beda cuy, banyak banget. Tapi dari sekian banyaknya IP tersebut, udah kesortir nih alamat IP yang sering banget dipakai. Dan terdeteksi sebagai alamat IP seorang pria bernama Todd Butterboff. Pas digeledah, ternyata Todd ini adalah pacarnya Liz. Jadi selama ini, Liz tinggal bareng sama pacarnya yaitu Todd ini semenjak rumahnya terbakar. Nah ini nih plot twistnya. Jadi selama ini Liz adalah dalang dari semua drama ini pemirsa. Liz selama ini nyamar jadi Carrie dan terus-terusan nguntit Dave dan keluarganya selama bertahun-tahun. Jadi yang ngebakar rumah, mensayat baju, dan mencahin kaca jendela rumah Liz, ya dirinya sendiri. Ini sih sakit ya. Nah, gimana sih awalnya Liz ini ketahuan sebagai pelaku stalker yang nyamar jadi Carrie? Jadi Liz ini udah mulai muter otak nih cuy, gimana caranya buat mengelabui polisi dan mencari kambing hitam atas hilangnya Carrie. Jadi Liz ini menjadikan Amy, mantan istri Dave, sebagai kambing hitam agar polisi tuh mencurigai Amy sebagai orang yang udah menghabisi Carrie. Pada awal Desember 2015, Dave ini kan punya simpanan pistol ya, dan nyadar pistolnya ini udah nggak ada di apartemennya alias hilang. Nah, pas yang sama, Liz datang ke kantor polisi buat laporin Amy, mantan istri Dave, yang katanya menghina Liz dan melaporkan Amy atas tuduhan bahwa Amy sudah menembak kaki Liz. Liz ini sempat nelpon 911 buat ngelaporin kejadian kalau dia udah ditembak oleh Amy Flora. Pas lagi ngobrol sama polisi, Liz malah deskripsikan pistol Dave secara detail dan bilang kalau Amy lah yang mencuri pistol tersebut dari apartemen Dave. Tapi polisinya curiga dong, mereka mau cari bukti apakah emang beneran Liz yang selama ini nguntit Dave dan mungkin menghabisi Carrie. Polisi pun memeriksa handphone Liz dan polisi menemukan foto mobil Carrie dari Natal 2012. Mereka juga mencocokkan sidik jari Liz sama sidik jari di mobil Carrie. Pas diperiksa mobil Carrie, ternyata ada noda darah di kursi penumpang. Awalnya jaksa yang bernama Brenda Biddle agak ragu kasus ini bakal menang cuy. Soalnya Liz ini suka banget nyebarin cerita palsu tentang dirinya yang seolah-olah adalah korban. Belum lagi mayat Carrie juga sampai saat ini belum ditemukan. Tapi meskipun mayatnya nggak ketemu, bukti digital dan noda darah di mobil Carrie cukup buat meyakinkan para jaksa. Akhirnya, Liz divonis bersalah atas pembunuhan tingkat 1 dan dihukum penjara seumur hidup tanpa pengurangan masa hukuman. Sekarang Liz masih mendekam di penjara wanita Nebraska. Setelah Liz ketangkap, Dave lega nih, tapi gak sepenuhnya tenang cuy. Waktu itu emang ada beban yang terangkat ya, tapi belum semua, kata Dave. Kamu gak bisa pulih perlahan-lahan selama 4 tahun, terus tiba-tiba beres gitu aja. Gak gampang, katanya. Sekarang Dave tinggal di Nebraska sama pacarnya, Margie Hoover. Margie bilang, bekas luka dari apa yang dialami pacarnya tuh masih terasa cuy. Tapi waktu liburan ke California baru-baru ini, dia lihat Dave akhirnya bisa lebih chill. Oke cuy, dari kisah yang begitu plot twist membagongkan ini bisa diambil pembelajaran. Jangan bangga kalau ada orang yang bucin banget sama kita. Justru kita mesti waspada gak sih? Karena kita gak pernah tahu pasangan kita adalah manusia dengan karakter asli yang seperti apa dan apa saja trauma masa lalu yang pernah dia lalui. Karena akan sangat berbahaya ketika lo dibucinin sama orang yang salah.